panitia di SPDI, yang saya hormati pembawa acara dan pembaca Al-Quran, yang saya sayangi teman-teman seperjuangan semarhala yang sudah duduk di kelas One Experiment P ini. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Wassallallahu ala sayyidina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nampaknya. Jalan-jalan ke kota Rabat, singgah sebentar membeli tomat. Kalau antum umat Nabi Muhammad, jawab salam ana dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Denny Fitriadi SPDI, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang Kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah kewajiban dalam memenuhi hak orang tua atau berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan, yang berbunyi yang sekira-kira artinya beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pula kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Surah An-Nisa ayat 36. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Ahqaf ayat 15 yang berbunyi wasainal insana biwalidaini ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan, yang sekira-kira artinya kesopanan. Yang sekira-kira artinya kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibu mengandung bersusah payah dan ibu melahirkan bersusah payah pula. Surah An-Nisa, surah Ahqaf ayat 15. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa pentingnya kewajiban berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, dengan menggambarkan betapa besarnya pengorbanan. Judul ibu. Nasopawalan. Ibu adalah pahlawan kita. Ibu mengandung kita 9 bulan. Ibu melahirkan kita. Terserah dia lah. Udah kumbo. Ibu mengandung kita. Mengandung lagi. 9 bulan. Melahirkan sama melahirkan. Dan ibu melahirkan kita dan membesarkan kita sampai saat ini.
sampai saat ini, maka janganlah naikin abal bodoh. Janganlah katakan katakan dan berbaktilah kita kepadanya selagi dia masih ada di dunia ini. Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pewaris Nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, akan tetapi Nabi mewariskan umatnya ilmu. Jikalau tidak ada ilmu, kita tidak bisa hidup dengan baik. Rasul bersabda, "Thalabil ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Setiap muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Jikalau tidak ada ilmu, kita akan menjadi bodoh dan tidak bisa apa-apa dan dipandang sebagai makhluk paling hina dan rendah. Demikian pidato singkat saya. Burung Irian Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irfa'u aswatakum watba'u ma aqulu lakum. Kulu jama'atan. Rasulun rasulani rusulun. Rasulun rasulani rusulun. Rasulun rasulani rusulun. Rasulun rasulani rusulun. Irfa'u aswatakum ya sahibi. Rasulun rasulani rusulun. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala laza asrafna. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala laza asrafna. Fatub alaina taubatan tansil likulli aubatan wastur lana al-awradi wa aminir rawati. Fatub alaina taubatan tansil likulli aubatan wastur lana al-awradi wa aminir rawati. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala laza asrafna. Ya Rabbana a'tarafna. Dibayatkan kesalahan belasan dari dosa yang berarti taubat. Hadis sampai segitulah pidato singkat saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat Islam dan ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga kita mampu membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Itu merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Coba kita lihat bumi dan beserta isinya, langit tanpa tiang dan bumi tanpa gantungan. Kita bernaung di dalamnya dengan panji-panji kemiskinan dan juga panji-panji kekayaan. Allah menciptakan seseorang itu ada yang kaya dan juga ada yang miskin, ada yang ganteng dan juga ada yang jelek. Tapi Allah tidak memandang sedikit pun dari hal itu. Jadi apa yang dipandang oleh Allah? Yang dipandang oleh Allah adalah hatimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Innallaha yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang dari bentuk badan kamu, Allah tidak memandang dari wajah kamu, tapi Allah memandang dari amamu, dari yanzuru ila
menit kau. Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak lupa pula berselawat berangkaikan salam. Tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada putranya Abdullah, buah hatinya Aminah yang lahir di kota Mekah. Siapa dia? Dia adalah junjungan besar, junjungan alam, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana dia seorang tokoh yang tidak pernah menokok, seorang pemimpin yang tidak pernah dipimpin, seorang operator yang tidak pernah naik motor. Yang mana dia seorang tokoh yang tabah dan sabar dalam menghadapi rintangan dari kaum-kaum yang menolak ajarannya. Yang mana dia merupakan seorang yang Habisnya rela kau tangkap ya 2 menit kau. Udah. nyawa dan Tahu, Ustaz, kekuatan sebanyak yang dia kau. miliki Ya. hanya untuk menegakkan kalimat. Memang sekarang kalian bisa melawannya, memarahinya, membentaknya, berkata kasar kepadanya. Tapi kalau mereka sudah tidak ada, barulah kalian akan terasa. Akan kalian cari mana barang yang disukainya, akan kalian cari mana tempat yang sering didudukinya. Barulah kalian akan menyesal. Hanya doa dan al-fatihah lah yang dapat kalian kirimkan kepadanya. Cukup sekianlah pidato singkat saya ini. Pak Camat membeli tomat, belinya di dekat Simpang 4. Walaupun pidato saya sangat singkat, insya Allah dapat bermanfaat. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Quran adalah kalamullah dan kitab suci yang kita imani. Serta Al-Quran juga adalah salah satu mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan hidayah kepada jalan yang benar, jalan keselamatan, syiratal mustaqim, ke arah yang lurus, agar kita tidak tersesat dan kita dapat mengetahui yang mana yang hak dan mana yang batil. Al-Quran ini diturunkan sebagai wujud kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Dan Al-Quran ini adalah dasar yang pertama dan yang utama bagi umat Islam. Dikatakan bahwasannya seseorang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan senantiasa mengerjakan apa yang diajarkan dalam Al-Quran, insya Allah yang berjudul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman atau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dunia beserta isinya. Coba kita bayangkan. Gunung, laut, langit dan bumi. Tidak mungkin ada begitu saja. Sudah pasti ada penciptanya. Siapa penciptanya? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Manfaat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita Menyampaikan pidato saya yang berjudul Salat. As-salat imanuddin. Salat itu adalah tiang agama. Sebegitu pentingnya kah salat? Ya jelas. Karena salat adalah perintah yang sangat penting. Perintah dari rukun-rukun yang lainnya. Perintah dari awal rukun-rukun dari yang lainnya. Perintah dari agama kita. Apabila tidak ada suatu tiang agama, maka agama kita itu akan hancur. Allah sangat membenci hamba-hambanya yang meninggalkan sholat. Sesibuk apapun kita, separah apapun penyakit kita, apabila azan telah berkumandang, kita harus tetap mengerjakan sholat. Apakah kalian tahu wajib itu apa? Saya di sini untuk menyampaikan pidato yang berjudul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tasawwala. Di dalam Al-Quran banyak kisah para nabi dan rasul. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul
yang paling mulia di bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meniru perilaku beliau seperti sabar, pemaaf, tawakal, dan banyak yang lain-lain. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberi kita nikmat rohani, nikmat jasmani, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir di kelas yang kita cintai ini. Dan jangan lupa pula salat bertampaikan salam, berdaunkan iman kita sajikan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi Muhammad telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamnya, dari zaman kebodohan hingga zaman kepintaran. SPDI dan yang saya sayangi teman-teman semuanya. Berdirinya saya di sini ingin berpidato yang berjudul Keistimewaan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah dan kitab suci yang kita imani. Serta Al-Quran juga adalah salah satu mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan hidayah kepada jalan yang benar, jalan keselamatan, syiratal mustaqim, ke arah yang lurus, agar kita tidak tersesat dan kita dapat memahami yang mana yang hak dan mana yang batil. Al-Quran ini diturunkan sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan Al-Quran ini adalah dasar yang pertama dan yang paling utama bagi umat Islam. Seseorang yang dikatakan Perjuangan baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang hebat di antara orang-orang yang hebat. Pada saat dia berumur 40 tahun, yang dimana umur 40 tahun itu adalah kedewasaan seseorang. Dia diangkat menjadi nabi dan menerima wahyu yang pertama, dan dia diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam. Siapa yang dibawa yang pertama kali masuk agama Islam adalah keluarganya. Selesai itu kerabat-kerabat dekatnya. Barulah agama Islam itu menyebar di negeri Arab. Suku-suku Arab mencaci maki dan benci kepada menurut baginda Nabi besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan apa? Mereka tidak suka dengan agama Islam. Bahkan baginda Rasulullah pun ingin dibunuh oleh pamannya sendiri, satu darah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Amma ba'du. Amin. Langkah yang pertama dan yang paling utama, mari kita ucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang terlebih-lebihnya nikmat panjang umur. Langkah yang kedua, salat beriring salam. Tidak tentunya kita hadiahkan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Dan yang saya hormati Ustaz Deni Fitriani, dan yang saya sayangi kawan-kawan yang seiman dan yang seperjuangan. Adapun tujuan saya berdiri di sini untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul Hari Kiamat. Tasawwuf. Tahukah kalian Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Haka itu.
Jadi anak yang soleh, baik, berbakti kepada orang tua, belajar bagus. Talibi. One experiment. Takengon. Terima kasih kepada ahli Miftah yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya adalah kata sambutan yang dibawakan